Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pada muatan pelajaran IPA, perkembangbiakan generatif hewan. Namun, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut. Pada gambar terlihat berbagai macam hewan. Ada apa saja ya? Ada sapi, kemudian ada kambing, ada bebek, ada ayam, dan juga ada ikan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo, kita akan mempelajarinya pada materi kita kali ini. Mari kita baca teks berikut. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Dalam teks tadi ada 3 hewan. Yang pertama gajah, yang kedua burung, dan yang ketiga ikan. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan tersebut? Apakah ketiga hewan tersebut memiliki cara perkembangbiakan yang sama? Coba kalian perhatikan. Gajah dengan burung dan ikan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Bagaimana cara perkembangbiakannya ya? Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kalian bisa lihat ya contoh gambar berikut. Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan.
Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar. Kalian bisa lihat contoh gambar di sampingnya. Ada ayam. Ayam berkembang biak dengan ovipar. Ovipar itu apa ya? Yang kedua, vivipar. Contohnya ada gambar kucing. Ternyata kucing itu berkembang biak dengan cara vivipar. Kalian tahu tidak apa itu vivipar? Dan yang terakhir yaitu ovovivipar. Coba kalian perhatikan, itu ada gambar apa ya? Binatang apa itu yang berkembang biak dengan ovovivipar? Yuk, kalian simak penjelasan selanjutnya tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Nah, hewan mengerami telurnya itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda ya. Nah, contohnya hewan apa saja yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur? Kalian lihat yang pertama. Ada gambar apa di situ? Ya, yang pertama adalah ayam. Yang kedua adalah angsa. Kemudian buaya, tokek, kemudian jangkrik, nyamuk, katak, dan masih banyak lagi hewan lainnya yang berkembang biak dengan ovipar. Apakah kalian tahu hewan yang lain? Ayo, coba kalian sebutkan. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur memiliki ciri-ciri yang berbeda dari hewan lainnya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, induk tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian yang kedua adalah vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini akan berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Ciri hewan vivipar yaitu yang pertama, induk menyusui anaknya. Yang kedua, mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tubuh tertutup bulu atau rambut. Yang keempat, hewan berjenis mamalia. Dan yang kelima, mempunyai daun telinga. Nah, contoh hewan vivipar ini banyak sekali ya anak-anak. Di antaranya ada gajah, kuda, kambing, singa, paus, anjing, tikus, kucing, monyet, kelinci, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir, ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur beranak. Apa ya maksudnya? Maksudnya, embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Jadi telurnya itu masih berada di dalam tubuh induknya. Kemudian, setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada gambar apa ya? Kadal.
kadal berkembang biak dengan ovovivipar. Kemudian ada juga bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Nah, untuk ciri-ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan yaitu 1. Mempunyai embrio yang berkembang menjadi telur di dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak menyusui. Yang ketiga, induk tidak mengasuh anaknya. Yang keempat, tidak mempunyai rahim. Dan yang terakhir, setelah menetas, anak akan keluar dari tubuh induknya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Kalian juga sudah tahu apa itu vivipar, ovipar, dan ovovivipar, dan contoh hewan yang termasuk di dalamnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.